sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Melalui pujian ini Tuhan, kami diingatkan tentang bagaimana kekuatan darah-Mu itu dinyatakan atas kehidupan kami. Dan oleh karena darah-Mu Tuhan yang tercurah di Golgota, kami telah dibebaskan dari segala hutang dosa. Dan kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam Engkau Yesus. Dan kami tahu pasti nama kami ada tertulis dalam buku kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan petang, sore, malam hari ini, kami akan mau belajar kembali untuk memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau akan bersama-sama dengan kami, pengurapan-Mu turun atas setiap kehidupan kami. Dari hamba-Mu dan semua yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Biar melalui pemberitaan firman ini, kami semua dapat menangkap pesan Tuhan. Untuk kami boleh taruh di dalam kehidupan kami. Dan kami kerjakan. Supaya kehidupan kami semakin hari, semakin lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah dalam waktu yang Tuhan sediakan. Berfirmanlah buat kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kekasih jiwa kami, mempelai pria surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, yang menjaga dan memelihara kehidupan kita sekalian. Dia adalah Gembala Agung yang begitu sangat mengasihi kepada kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita dikembalikan ke rumah, maka ini adalah merupakan satu kesempatan yang besar buat kehidupan kita untuk melihat pemeliharaan Tuhan sebagai Gembala Agung di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Puji nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika Tuhan kita sambut sebagai Gembala Agung di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, maka sesuai dengan firman dikatakan Dia adalah Gembala yang baik, tidak akan pernah kekurangan aku. Dan kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan memelihara dengan caranya yang ajaib kepada setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Ini adalah merupakan bagian daripada hukuman sangkakala. Yang pertama, saudara, hukuman sangkakala ini adalah hukuman dari Bapa di surga, ya, bagi setiap kehidupan manusia yang tidak mau diperingatkan melalui kebenaran firman-Nya. Kesempatan sudah diberikan untuk bisa menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia, namun di sepanjang kesempatan yang disediakan oleh Tuhan, manusia tetap berkeras hati untuk tidak mau diperingatkan. Itu sebabnya hukuman sangkakala ini dijatuhkan kepada setiap kehidupan orang-orang yang tidak mau mendengar peringatan firman yang diberikan kepada
kehidupan manusia. Puji Tuhan. Wahyu 8 ayat 6 dan yang ketujuh, demikian dikatakan oleh firman Tuhan, dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Haleluya. Perlu kita ketahui bahwa hukuman sangkakala ini tidak menimpa orang-orang yang ikut rapture. Orang-orang yang menjadi bagian dari pengikut anak domba. Orang-orang yang disebut sebagai kekasih Tuhan itulah mempelai wanitanya. Yang dimaksud adalah gereja Tuhan yang hidup tidak bercacat bercelah. Kepada kehidupan gereja Tuhan semacam ini tidak akan menimpa hukuman sangkakala ini. Ya, karena itu saudaraku, gereja Tuhan yang ada di dalam suasana rapture, dia akan terluput dari masa sulit sukar ini, dan dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama lihat di dalam ayatnya yang disebut di dalam Mazmur 91, ayat yang ke-7 dan ke-8. Orang-orang yang ikut rapture, mereka hanya menonton saja. Tidak ikut mengalaminya. Karena apa? Karena mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagai gembala agung. Dikatakan demikian di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kita akan terlebih dahulu, saudaraku, melihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-14. Ayat yang pertama dari kitab Wahyu pasal yang ke-14. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ini adalah bagian daripada pengikut anak domba, ada 144.000. Ya, di sini tidak disebut lagi siapa yang ada di belakang daripada 144.000 itu. Di dalam Wahyu pasal 7 di belakang pengikut anak domba yang berjumlah 144.000 itu, di dalam Wahyu pasal yang ke-7 dikatakan itu ada sejumlah besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung, ini adalah dari orang-orang di luar pilihan Tuhan. Ya. Jadi kita ini sepertinya enggak disebut di dalam Wahyu pasal 14, enggak apa-apa. Yang penting kita menjadi bagian daripada pengikut anak domba. Ya, di belakang jumlah 144.000. Jadi orang-orang ini nanti tidak akan mengalami yang namanya hukuman sangkakala. Dan lebih jelasnya pernah
ditunjukkan kepada Daud ya tentang situasi hukuman sangkakala ini yang ditulis di dalam Mazmur pasal 91 ayat 7 sampai yang ke-8. Mazmur pasal 91 ayat 7 sampai yang ke-8. Apa dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara perhatikan, ini adalah merupakan satu jaminan oleh Tuhan. Ya, 1.000 walaupun 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan. Ini satu jumlah yang begitu banyak. Ya. Berserakan, saudaraku ya. Orang-orang yang jatuh oleh karena suasana yang terjadi di muka bumi ini. Tapi dikatakan itu tidak akan menimpa orang-orang yang hidup di dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi saudaraku, di rapture itu, ya, kita masih bisa melihat situasi yang terjadi di atas muka bumi ini. Bagaimana pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik. Dan orang yang tidak ikut rapture akan mengalaminya. Dan itu sebabnya pastikan bahwa keluarga besar kehidupan kita semua masuk dalam hitungan rapture, pengikut anak domba. Ya, kalau kita bisa melihat, kita bisa bayangkan betapa menderitanya saudara kita yang tertinggal itu. Dia menghadapi keadaan yang begitu sangat susah sekali. Dikatakan 1.000 rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kanan. Berarti keadaan dunia yang begitu sangat luar biasa, mengerikan saat itu. Sekali lagi pastikan keluarga besar kita bisa ikut hitungan daripada pengikut anak domba. Dan itu dimulai dari sekarang. Itu sebabnya jangan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita sekarang ini. Puji nama Tuhan. Ya. Orang yang ikut rapture hanya bisa diizinkan untuk bisa menonton, tapi tidak mengalaminya. Karena ada di dalam satu pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, malaikat yang pertama itu meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Peristiwa ini sebetulnya saudaraku, ini adalah merupakan satu peristiwa pengulangan yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Yaitu ketika orang Israel berada di tanah Mesir. Dan di tulah yang ke-7. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada Firaun supaya bangsa Israel keluar dari negeri Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Maka di tulah yang ke-7 ada kejadian yang sama seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Mari kita akan bersama-sama lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-9 ayat 23 sampai yang ke-28. Keluaran pasal 9 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-28. Ini yang pertama.
Dikatakan demikian, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es. Dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi satu bangsa. 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ini dicatat untuk kita semua. Ayat 27, apa dikatakan selanjutnya? Ayatnya yang ke-27. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. 28, berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ketika terjadi tulah yang ketujuh ini sama persis yang ditulis di dalam kitab Wahyu di sangkakala yang pertama. Berarti ini adalah satu peristiwa pengulangan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Terus dari pengulangan ini, apa pesan Tuhan yang boleh kita ambil? Saudara, ketika tulah ketujuh ini menimpa negeri Mesir pada waktu itu, maka Firaun pada waktu itu mulai dia mengatakan, ya, sudah cukup ini. Ini sangat mengganggu sekali di negeri Mesir. Maka dia mengatakan kata-kata pertobatan. Ya, akulah yang salah, tapi Tuhanlah yang benar. Namun saudaraku, apa dikatakan di ayat yang ke-34 sampai yang ke-35? Ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Ayat yang ke-34 dan yang ke-35. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Ayat yang ke-35, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ini pesan yang kita harus tangkap dari peristiwa pengulangan ini yang pernah terjadi di zaman Israel di Mesir. Yaitu kekerasan hati daripada Firaun. Setelah Musa berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan tulah yang ketujuh. Tulah yang ketujuh berhenti. Setelah dilihat oleh Firaun dan pegawainya, waduh, sudah enak lagi. Dia kembali lagi untuk berkeras hati. Tadinya dia sudah bertobat, sekarang saudaraku kembali lagi untuk berbuat dosa dengan kekerasan hatinya. Ya. Dan ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan mari kita mau belajar bersama-sama
melalui pesan firman Tuhan malam hari ini. Jadi pengulangan ini, saudaraku, untuk mengingatkan ya bagaimana pada peristiwa terjadi tulah yang ketujuh itu ada kekerasan hati daripada Firaun bersama pegawainya. Tidak mau mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, ini yang Tuhan tidak suka. Itu sebabnya bangsa Israel berupaya dikeluarkan dari Mesir oleh Tuhan, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Karena selama mereka di Mesir, ya, setelah generasi Yusuf habis, maka ada perbudakan bangsa Israel di Mesir. Dan Tuhan tidak suka bangsa Israel diperbudak. Itu sebabnya dia utus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Kita mau belajar bersama-sama. Selain kekerasan hati Firaun dan juga para pegawainya, ada sisi lain yang memang, saudaraku, sulit untuk diterima oleh Tuhan di dalam keberadaan bangsa Israel di Mesir. Ya, yaitu, saudaraku, Mesir itu tidak suka hidup di dalam penggembalaan. Mereka itu menganggap penggembalaan itu adalah merupakan satu kekejian. Ya, kita tahu berbicara soal penggembalaan ini adalah satu hal yang sangat penting buat gereja Tuhan dan Tuhan. Namun kita akan baca terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal 46 ayat 33 sampai yang ke-34. Ini sesuatu yang juga sangat tidak disukai oleh Tuhan. Ada kekerasan hati dan juga ketidaksukaan terhadap penggembalaan. Kejadian 46 ayat 33 dan 34, apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kamu maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah satu kekejian bagi orang Mesir. Jadi saudara perhatikan, sistem penggembalaan ini ditolak oleh Mesir. Sistem ini dipakai Tuhan untuk pemeliharaan bagi domba-dombanya Tuhan. Dan itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mau mengeluarkan Israel dari Mesir. Karena di sana tidak menemukan sistem penggembalaan. Dan itu sebabnya, saudaraku, dengan pesan firman Tuhan ini, kita bisa belajar bahwa satu hal yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, maka kita harus masuk dalam sistemnya Tuhan, yaitu sistem penggembalaan. Kalau tidak masuk dalam sistem ini, bahaya saudara. Dikatakan di sini, kalau nanti Firaun bertanya, maka kamu harus menjawab, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Jadi sistem penggembalaan ini adalah merupakan satu yang sudah melekat akrab dari keturunan sampai keturunan di dalam kehidupan bangsa pilihan Tuhan. Dan bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan,
Jangan sampai berada di luar penggembalaan, tetapi harus berada di dalam penggembalaan. Dari mulai sejak lahir, anak-anak balita, anak-anak bertumbuh, dan terus menjadi remaja, pemuda, sampai menikah, sampai kakek dan nenek, hidup dalam pernikahan suami istri, masuk dalam penggembalaan. Anak-anak Tuhan, dengarkan baik. Jangan gengsi untuk berada di dalam sistemnya Tuhan, yaitu di kandang penggembalaan. Di dalam kandang penggembalaan ini, kita dilatih supaya kita bisa taat dan dengar-dengaran. Sebab ini adalah sistemnya Tuhan, yang Tuhan mau pakai untuk setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Jadi setiap kita harus mau digembalakan. Dari kalangan apapun dan sampai kalangan apapun. Bahkan sampai seorang raja pun harus bersedia digembalakan. Kalau mau masuk di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya akan tunjukkan bahwa seorang raja pun harus mau mengakui sistem penggembalaan ini. Dan Tuhan pakai satu raja yang luar biasa. Itulah Raja Daud. Sangat terkenal sekali di dalam kehidupannya sebagai raja. Namun saudara, dia adalah seorang raja yang justru ada di dalam sistemnya Tuhan. Raja yang mau mengakui penggembalaan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar sekarang, saudaraku, bagaimana sih sistemnya Tuhan di dalam menjaga domba-dombanya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-7 sampai yang ke-18. Injil Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-18. Kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita lebih enjoy lagi, saudaraku, di dalam bagaimana kita masuk di dalam sistemnya Tuhan. Ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal yang ke-10. Dikatakan demikian, maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan dan bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku.
Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh sebab karena aku memberikan nyawaku kepadaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku yang memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sistem penggembalaan ini Tuhan sediakan supaya terlepas dari ancaman yang namanya serigala-serigala. Bagi kita sekarang serigala-serigala itu adalah suasana kesesakan di 7 tahun masa kesengsaraan. Kenapa disebut di dalam awal tadi saya sampaikan, ya, bahwa 7 tahun masa kesesakan itu adalah merupakan bagian hukuman terhadap orang-orang durhaka. Sebab di masa kesesakan itu, yang merajalela adalah orang-orang durhaka. Dan setiap orang-orang yang percaya, yang ada di dalam suasana itu, nanti dia akan mengalami bagaimana penderitaan yang begitu sangat mengerikan dari orang-orang durhaka. Bagaikan serigala-serigala. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang mengapa kok Tuhan pakai sistem penggembalaan. Supaya domba-dombanya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia mendapatkan pagar perlindungan supaya tidak dicapik-capik oleh serigala yang ada di luar kandang, yaitu di luar kandang penggembalaan. Ayat di dalam Keluaran, tadi kita sudah membaca. Maksud saya di dalam Kejadian, pasal yang ke-40. Maaf, di dalam Keluaran, pasal 9, ayat yang ke-26. Dikatakan bahwa di Gosen, hanya di Gosen tidak terjadi turun hujan es. Artinya saudaraku, Gosen itu adalah merupakan tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi orang Israel di Mesir. Dan di sana bangsa Israel ada di dalam suasana penggembalaan Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku, di Gosen itu tidak terjadi tula yang ke-7 itu bagi orang Israel. Haleluya. Inilah pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan gereja Tuhan yang mau masuk sistem penggembalaan. Itu sebabnya saudaraku, ayo mari tetapkan hatimu, langkah perjalanmu, hidup ke depan ini saudaraku, supaya engkau berada di dalam sistemnya Tuhan. Itulah sistem pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di akhir zaman ini. Supaya kita terhindar dari ancaman serigala yang ada di luar kandang. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebagai ayat yang terakhir, sekali lagi saya ajak kita membaca di dalam Keluaran 9, ayatnya yang ke-26.
Pesan ini bisa saudara pegang dengan baik, ya, sebagai bukti bahwa Tuhan itu menjamin benar-benar kehidupan orang-orang yang ada di dalam sistemnya Tuhan. Itulah sistem pemeliharaan Tuhan. Dikatakan demikian, hanya di tanah Gosen tidak, maksud saya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Di akhir zaman ini ada sangkakala yang pertama akan mengulangi situasi yang terjadi di zaman bangsa Israel di Mesir. Dan pastikan saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan, ketika saudara ada di dalam sistemnya Tuhan, maka saudara akan tidak mengalami hukuman sangkakala yang pertama ini. Dan saudara, periksa dirimu masing-masing. Apakah engkau sebagai domba yang mau taat dengar-dengaran? Ataukah masih seperti model Firaun? Ya, bertobat, kumat, tidak menghargai teguran Tuhan, nasihat Tuhan, ajaran Tuhan. Hidup sudah bertobat, kembali lagi berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa lagi, tidak pernah selesai-selesai. Dan Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan seperti itu. Berada di kandang penggembalaan, belajarlah taat dengar-dengaran. Apapun jabatanmu di luar, tapi ketika engkau masuk kandang penggembalaan, saudara harus ada di dalam ketaatan dan ketundukan kepada sistemnya Tuhan. Di dalam penggembalaan, Tuhan memeliharakan kehidupan kita dengan rumput hijau. Itulah kebenaran firman Tuhan yang selalu baru disediakan buat kehidupan anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, domba yang tergembala mau dengar-dengaran. Itulah tempat Gosen, tempat pemeliharaan Tuhan. Ketika kita boleh senantiasa taat dengar-dengaran di dalam pemeliharaan Tuhan lewat penggembalaan, maka hukuman sangkakala pertama tidak akan menimpa kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima pada kesempatan malam hari ini. Kalau kami ditunjukkan tentang hukuman sangkakala yang pertama, Tuhan, sangkakala yang pertama ini dulu pernah terjadi di zaman Mesir. Dan ini adalah merupakan satu pengulangan bagi kami di akhir zaman ini. Dan pesan Tuhan dari pengulangan ini adalah supaya kami boleh menjadi orang yang taat dengar-dengaran, masuk sistemnya Tuhan, yaitu ada di dalam kandang penggembalaan. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami. Kalau kami ada yang mungkin sempat keluar dari sistemnya Tuhan, pada kesempatan ini Engkau tarik kami, kembalikan kepada kandang penggembalaan. Sistem Tuhan memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Biar kami boleh belajar terus taat dengar-dengaran sampai waktunya tiba di mana Tuhan akan datang kali kedua untuk menjemput kami. Dan kami dijadikan sebagai pengikut-pengikut anak domba yang akan diluputkan dari masa sulit sukar yang akan menimpa atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terimalah berkat doa ini untuk kehidupan saudara semua. Kiranya Tuhan berkenan menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan anak domba dan memeteraikan kami sebagai tanda milik-Mu.
untuk kami boleh diluputkan dari angkara murka-Mu yang akan menimpa atas muka bumi ini. Kami ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, untuk menerima Engkau sebagai kepala imam besar dan gembala agung, yang akan menuntun di setiap musim dalam hidup kami, melewati masa kesempatan terakhir ini, sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Anak domba yang telah tersembelih, yang telah menang atas maut, menjadi Tuhan dan Raja penebus kekasih jiwa kami, mempelai pria surga. Gembala yang baik akan menuntun kami dengan tangan yang ajaib perkasa, dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah kasih dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sekarang. Haleluya.